Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa man tabi'ahudah. Min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Pemirsa KM5 Channel yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Abdul Aziz, Ketua Aswa CNU Center PCNU Bangil, dalam kajian kitab Al-Kawakibul Lamma'ah, yang mana saat ini sudah memasuki episode yang ke-9. Yang ke-8. Maaf. Kali ini akan kita bacakan pasal-pasal di dalam kitab Al-Kawakibul Lamma'ah, di mana mulai memasuki tahapan pembahasan bagaimana kemudian istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi istilah paten bagi kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah dari peninjauan lafadz yang digunakan atau istilah yang digunakan, yaitu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Oleh karena itu langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Idza arafta ari kalane weruh sira dalika ing mengkono-mengkono madzukir, fa'lam moko ngertiya sira annal lafdha ing saktenane lafat iku imma hakikatun ana kalane hakikah au majazun utawa majaz. Wa kilahuma lan utawi karo-karone hakikah lan majaz iku imma lughawiyun ana kalane kang bangsa lughah, au syar'iyun utawa kang bangsa syar'i, au urfiyun utawa kang bangsa urfi. Wal urfu lan utawi uruf atau pengadatan iku imma khasun ana kalane khusus, au amun utawa am. Setelah kita mengetahui bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah dipakai oleh beberapa kelompok ulama, ditegaskan lagi bahwa termasuk ulama-ulama mazhab 4 mulai dari mazhab Hanafi sampai mazhab Maliki. Dalam bidang fikih mereka bermazhab 4 itu, tapi ternyata dalam bidang akidah bermazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Setelah kita ketahui semua itu, maka kemudian kita mengulas tentang bagaimana istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi istilah yang betul dari perspektif bahasa, dari perspektif kata per kata. Nah, dimulai dengan ungkapan Syekh Ahmad Abdul Fadl bahwa lafadz atau kata itu ada yang bermakna hakiki, ada yang bermakna majazi, ada yang truth, ada yang metafor. Kemudian masing-masing dari keduanya itu ada yang lughawi, ada yang syar'i, ada yang urfi. Berarti kalau digabungkan keseluruhan, setiap lafadz itu bisa jadi hakikoh lughawiyah, hakikoh syar'iyah, hakikoh urfiyah. Bisa jadi majaz hakiki, bisa jadi majaz lughawi, majaz syar'i, dan majaz urfi. Ternyata urfi sendiri atau customary sendiri itu ada dua macam. Ada urf yang khas, ada urf yang am. Jadi ini nanti yang menjadi acuan kita membahas istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, sehingga pada akhirnya nanti pada natijahnya, pada kesimpulannya, hanya orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang pantas untuk
memiliki pantas untuk memiliki julukan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fal hakikatu moko utawi hakikoh iku lafdzun lafat yustakmalu kang den nggo apa lafat fima ing dalem barang wudi kang den saleh apa ma lahu kelintu wudi kang den saleh apa lafat lahu krana ma ibtidaan ing dalem kawitane. Wal majazulan utawi kang aran majas iku lafdzun lafat yustakmalu kang den nggo apa lafat fima ing dalem barang udi kang den saleh apa lafat lahu krana ma biwat in kelawan selean sanin kang nomor loro li alaqatin krana wujude persambungan. Kita bahas yang dua dulu. Hakikoh dan majas. Hakikoh itu adalah kata yang digunakan sejak pertama kali dicetuskan sesuai dengan peletakannya. Jadi sebuah kata yang sejak awal digunakan sesuai dengan peletakannya. Misalnya gula sejak awal digunakan untuk suatu benda yang rasanya manis. Disebut gula. Jadi ini hakikatnya kata gula adalah untuk sesuatu yang rasanya manis. Nah ini namanya lafadz yang hakikoh. Yang kedua majas. Majas itu lafadz yang digunakan untuk makna yang kedua, perletakan makna yang kedua, bukan makna asalnya. Karena adanya persambungan, adanya ikatan. Seperti contoh gula tadi. Gula tadi kan untuk menunjukkan secara hakikoh gula itu suatu benda yang mempunyai rasa manis. Kemudian ketika kata-kata gula ini digunakan untuk sesuatu yang lain selain yang asli, maka bisa jadi ini disebut kata majas. Karena digunakan untuk yang bukan aslinya, bukan pencetus pertamanya, bukan cetusan pertamanya, karena adanya persambungan. Gula itu kalau dalam bahasa Jawa disebut gendis. Tapi kadang-kadang ada wanita muda yang kelihatan manis, kemudian kita memanggilnya Dek gendis. Nah, itu juga disebut sebagai majas. Karena manisnya kita panggil dia gendis. Padahal tidak mungkin orang kok gula kan gitu. Kemudian selanjutnya. Walughawi lan utawi kang aran lughawi iku ma barang. Wadha'ahu kang nyalap ing ma sapa ahlul lughati ahli bahasa. Bistilahin sebab istilah utawa kelawan istilah au tauqifin utawa ngandhekaken. Kal asadi kaya dene lafat asad maknane macan lil hayawani kaduwe hewan al muftarisi kang galak. Wa syar'i ulan utawi kang aran syar'i iku ma lafat. Wa do'ahu kang nyalap ing ma sapa asyari'u wong kang nyareataken pembuat hukum syariat kasolati kaya dene salat lil ibadati kaduwe ibadah al makhsusati kang khusus kang den tentukaken. Wal urfi ulan utawi kang aran urfi iku ma barang wa do'ahu kang nyalap ing ma sapa ahlul urfi ahline pengadatan al ammi kang umum. Contone kadhabati kaya dene raja kaya lidzawatil arba'i kaduwe pira-pira hewan kang anduweni sikil papat. Kal himari kaya dene himar. Wahia utawi dzabah lughatan ing dalem lughate iku ismun jeneng likul lima. Iku ismun jeneng likul lima kaduwe saben-saben barang dabba kang gremet apa ma alal ardi ing atase bumi. Awil khosi utawa uruf kang khos kal fa'ili kaya dene fa'il lil ismi kaduwe jeneng al ma'rufi kang den weruhi indan nuhati mungguhe pira-pira ulama nahwu. Kemudian yang ketiga lughawi. Lughawi itu lafadz yang diletakkan atau kata yang diletakkan oleh ahlul lughah sebagai istilah
secara istilah atau secara tauqifi, secara paten. Seperti contoh asad atau macan, singa untuk hewan buas. Nah, kata-kata asad atau kata-kata singa ini diberikan sebagai nama bagi bentuk hewan tertentu yang galak. Hewan yang kita tahu bagaimana gambarannya, kemudian disebut sebagai asad. Sehingga ketika sekali kita mengatakan macan atau sekali kita mengatakan asad, maka arah pemikiran orang yang mendengar adalah asad itu adalah hewan yang buas. Nah, kemudian ada asyar'i, di penamaan secara syar'i, lafadz secara syar'i, yaitu penamaan kata yang diletakkan oleh syari', oleh yang membuat syariat, dalam hal ini Allah wa Rasulullah. Sebagaimana sholat. Sholat itu kalau secara bahasa adalah berdoa. Tapi kalau ketika pembahasan syariat kita mengatakan sholat, maka arahnya kepada al-ibadah al-makhsusah, ibadah yang khusus, di mana banyak ulama mendefinisikan sholat secara istilah syar'i adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, pemberian kata sholah menurut syari' inilah yang kemudian disebut sebagai kata secara syar'i, yang artinya sholat adalah ibadah yang khusus tadi. Tidak lagi menggunakan sholat sebagai makna doa. Kemudian urfi. Urfi itu mawadhu'ahu ahlul urfil am awil khos, yaitu sesuatu yang diletakkan oleh ahlul urf, oleh orang-orang yang oleh adatnya orang-orang tertentu, baik itu secara umum atau secara khusus. Jadi begini, urf itu, kalau urf dalam bahasa akademisnya disebut customary, bahwa ada satu kata yang kemudian dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mengistilahkan sesuatu. Maka itu disebut urf. Seperti contoh ad-dabbah. Dabbah ini makna asalnya adalah setiap sesuatu yang bergerak di atas muka bumi. Semuanya disebut dabbah. Semuanya disebut dabbah. Tapi secara umum, ketika kata-kata dabbah disebutkan, maka arahnya adalah ke hewan-hewan ternak, yaitu hewan-hewan yang mempunyai kaki 4. Ini kebiasaan secara umum, istilah dabbah atau kata dabbah itu ditujukan kepada hewan yang mempunyai kaki 4. Padahal secara asal atau secara bahasa, secara etimolog, dabbah itu setiap sesuatu yang merambat di atas muka bumi. Kullu ma yadubu alal ardi, yang setiap yang bergerak di atas muka bumi. Ini berarti uruf am yang menentukan pemaknaan dabbah sebagai hewan yang mempunyai 4 kaki tadi. Ada juga uruf khusus, uruf khos. Uruf khos itu penamaan itu diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Seperti mengatakan al-fa'il. Al-fa'il kalau di dalam pembahasan ilmu nahwu, maka fa'il adalah berarti isim yang dirofakkan yang jatuh setelahnya fa'il, atau yang beramal kepada yang diamali oleh fi'il. Fi'il yang dirofakkan yang jatuh setelahnya fi'. Masya Allah. Isim yang dirofakkan yang jatuh setelahnya fi'il. Nah, ini yang kemudian menjadi istilah dari ulama nahwu. Jadi setiap kata itu ada yang hakikoh. Saya ulangi lagi biar jelas, biar nyambung dengan pembahasan selanjutnya. Bahwa setiap lafadz atau setiap kata itu ada yang bermakna hakiki, ada yang bermakna majazi. Ada yang hakikoh, ada yang majaz. Masing-masing dari hakikoh dan majaz itu ada yang secara lughawi, ada yang secara syar'i, dan ada yang secara urfi. Sehingga kalau lebih luaskan lagi,
Hakikoh itu ada 3 macam, majas ada 3 macam. 3 macamnya hakikoh adalah hakikoh lughawiyah, hakikoh syar'iyah, dan hakikoh urfiyah. 3 macamnya majas adalah majas lughawi, majas syar'i, dan majas urfi. Urfi sendiri dibagi 2. Ada urful am dan ada urful khos. Wal urful amu utawi urf am, kebiasaan yang umum. Iku ma barang lam yata'ayyan kang ora tertentu apa nakiluhu wong kang ngelih ing ma. Kalau urf am itu adalah pemakaian kata yang pemakainya atau pencetusnya tidak tertentu. Karena sudah umum jadi tidak tertentu. Kemudian ada urf khos. Wal urful khosu lan utawi kang aran urf khos iku ma lafat utawa barang ta'ayyana kang wis dadi tertentu apa nakiluhu wong kang ngelih ing ma. Wa rubbama yuqalu lan terkadang den ucapake apa wa yubbama yuqalu lan terkadang den ucapake lima maring barang istakmalahu kang amrih nganggo ing ma sapa hamalatus syar'i pira-pira wong kang nggawa syariat limaknan maring makna maksusin kang khusus apa annahu sak tenane ma iku syar'iyun syar'i. Apa annahu sak tenane ma iku syar'iyun syar'i. Kalau uruf khos itu lafat atau kata yang tidak ditentukan siapa pencetusnya. Kata yang Masya Allah, kalau yang khos itu kata yang ditentukan siapa pencetusnya. Seperti fa'il adalah kata yang dicetuskan oleh ulama nahwu. Kemudian seperti kata-kata lain yang ditentukan oleh ulama-ulama di bidangnya masing-masing. Ya, seperti contoh fa'il ini aja dulu gampang. Terkadang kata yang kemudian digunakan oleh orang-orang syar'i maka disebut syar'i. Jadi urf khos ini artinya kata yang kemudian menjadi kekhususan dari kelompok tertentu kemudian bisa diarahkan kepada sesuai dengan penamaan kelompok tersebut. Misalnya seperti ada kata yang kemudian dijadikan istilah khusus di dalam syariat, maka pemaknaan atau pendefinisian kata itu disebut atau diarahkan kepada pendefinisian secara syar'i. Sehingga ketika mendefinisikan kata tersebut ada istilah ini maknanya secara syar'i demikian. Demikian untuk pembahasan kali ini agar